saya Niputu Novi Ekawati, saat ini bertugas di SD Negeri 1 Margo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktek baik dengan judul Jejak Langkah Kepala Sekolah, Menggiring Sekolah Menuju Sekolah Ramah Lingkungan. Bahwa terjadi interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Pembelajaran yang menjadikan lingkungan sebagai objek belajar dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk menanamkan suatu konsep pengetahuan. Pembelajaran berbasis lingkungan dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran. SD Negeri 1 Margo sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan peduli lingkungan. Visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan menjadi landasan kuat dalam upaya mewujudkan lingkungan sekolah sehat, bersih, dan asri. Namun, SD Negeri 1 Margo menghadapi beberapa situasi yang kompleks seperti banyaknya tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, sampah plastik berserakan di lingkungan sekolah, sampah organik sisa makanan di kantin sekolah yang membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu kenyamanan belajar dan dapat menjadi sumber penyakit. Dari situasi tersebut, ada tantangan yang kami temui. Salah satunya fluktuasi antusiasme. Antusiasme siswa, guru, dan orang tua seringkali mengalami fluktuasi. Menjaga agar semua pihak tetap terlibat secara aktif merupakan tantangan yang signifikan. Pada awal program, antusiasme biasanya tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, antusiasme ini bisa menurun jika kegiatan terasa monoton atau tidak menantang. Keterbatasan sumber daya yaitu anggaran, di mana program-program lingkungan seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk operasional seperti pembelian alat dan bahan, serta kegiatan sosialisasi. Selain itu, tenaga pendidik, tidak semua guru memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan sampah dan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya menjadi dambaan setiap institusi pendidikan. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat juga mencerminkan keberadaan warga sekolah yang dimulai dari siswa, guru, staf, unsur pimpinan sekolah, bahkan sampai orang tua siswa. Tanggung jawab penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan program-program. SD Negeri 1 Margo memiliki beberapa fasilitas yang cukup memadai guna mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup bagi para siswa, seperti adanya bank sampah, tebo modern, kegiatan program lipstick, komposter, dan bekerja sama dengan komunitas Balai Wastu Lestari, serta melaksanakan MOU dengan Poltekkes dan Pasar sebagai bentuk komitmen sekolah terhadap keberpihakan kepada siswa. Bank sampah mengajak warga sekolah memilah sampah menurut jenisnya. Nasabah bank sampah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana kesadaran siswa peduli pada lingkungan. Mereka adalah kader penggerak yang secara langsung mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka untuk bersama mengelola sampah, juga melakukan edukasi. Tebo modern merupakan proses pemilahan sampah yang dilakukan oleh individu dengan memilah sampah organik lalu disimpan di wadah dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman 1 hingga 2 meter. Nantinya sampah organik di sana akan diuraikan secara organik oleh mikroorganisme dalam rentang waktu 6 hingga 10 bulan. Sudah dapat diambil untuk dipergunakan sebagai produk lanjutan seperti pupuk. Adapun langkah-langkah kami dalam memulai perilaku ramah lingkungan yaitu mengadakan sosialisasi yang menyeluruh, penyuluhan rutin dari Balai Wastu Lestari sebagai komunitas penggiat sampah, dan kami bersama tim menyelenggarakan penyuluhan secara berkala tentang pentingnya menjaga lingkungan, pengelolaan sampah, dan manfaat dari program-program yang ada. Kemudian melaksanakan involvement seluruh warga sekolah dengan melibatkan guru, siswa, tenaga pendidikan, dan bahkan orang tua dalam proses sosialisasi. Saya sebagai kepala sekolah juga memanfaatkan media sekolah seperti website untuk menyebarkan informasi terkait program lingkungan. Saya sebagai kepala sekolah bersama rekan guru membentuk tim kerja khusus yang bertugas mengelola dan mengembangkan program lingkungan. Pembagian tugas secara jelas kepada tim agar semua bertanggung jawab dan memenuhi dan mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi program dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Program ramah lingkungan ini dimulai dengan melaksanakan pembiasaan sehari-hari dengan membuat jadwal rutin untuk kegiatan pungut sampah. Sekolah kami
menyediakan tempat sampah yang berbeda untuk sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya atau residu. Saya sebagai kepala sekolah berkomitmen melaksanakan kemitraan dengan masyarakat atau komunitas penggiat masalah sampah, yaitu Baliwaslu Lestari, dan instansi pemerintah yaitu Kampus Poltekkes Denpasar. Kami menjalin kerjasama untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk fasilitas, program, atau kebijakan untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya. Perlu adanya evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan program dan mengumpulkan umpan balik dari seluruh warga sekolah untuk mengetahui kendala dan harapan yang ingin dicapai. Kami berupaya melaksanakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Program berbasis lingkungan seperti bank sampah dan taman modern telah menjadi inisiatif yang semakin populer dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Bank sampah dan taman modern merupakan dua contoh program berbasis lingkungan yang telah terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, kedua program ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Harapan besar kami, seluruh warga sekolah bisa menularkan manfaat positif program sekolah ramah lingkungan, sekaligus bisa menjadi nilai tambah bahwa nanti lulusan SD Negeri 1 Margo tidak hanya cerdas di akademik, melainkan menjadi lulusan yang berkarakter baik di lingkungan masyarakat maupun sosial. Demikianlah praktek baik yang sudah saya laksanakan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam dan bahagia.